Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi qanati Fudiyatil Lughatil Arabiyyah. Jumpa lagi dengan channel Kepo Bahasa Arab, tempatnya belajar bahasa Arab mudah, asik, dan menyenangkan. Pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Durus Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqina biha, masih pada jilid yang pertama. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran yang ke-19 ya. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasannya. Baik, kita masuk pada pembahasan pelajaran yang ke-19 ya. Ad-Darsu Tasi'a Asyar ya, pelajaran yang ke-19. Nah, di pelajaran yang ke-19 ini kita akan belajar tentang adat dan ma'dud, tentang bilangan ya, dan pembilangnya gitu ya. Nah, di pelajaran ke-19 ini kita akan belajar untuk pembilangnya itu untuk kata muzakkar, untuk kata laki-laki. Untuk kata perempuan nanti akan dibahas di pembahasan di pelajaran yang ke-20. Nah, sebelum kita masuk penjelasan tentang adat dan ma'dud, kita perhatikan terlebih dahulu percakapan berikut ini. Di sini ada percakapan antara mudir dan al-mudarris ya, kepala sekolah dan guru. Nah, di sini mudir mengatakan, kam taliban jadidan fi faslika ya syekh. Kam taliban, berapa siswa jadidan baru, fi faslika, di kelasmu ya syekh. Maksudnya di sini guru ya, syekh. Kenapa di sini barisnya taliban? Karena ada kata kam. Kam membuat kata setelahnya menjadi fathatain di sini ya, karena nggak ada alif lam. Kam taliban jadidan. Kenapa jadidan di sini? Karena dia mengikuti taliban. Ini namanya sifat dan yang disifati, mengikuti, selalu sama ya. Kalau yang disifati di sini fathatain, maka sifatnya juga fathatain. Seperti itu ya. Fi faslika. Nah, kenapa di sini li? Karena ada fi ya. Faslika ya syekhu, wahai syekh. Berapa siswa baru di kelasmu wahai syekh? Fihi, di dalamnya, asyratu tullabin jududin. Di dalamnya ada 10. Maksudnya di dalamnya di sini maksudnya di kelas ya. Di kelas ada 10 siswa baru. Asyratu tullabin jududin. Di sini tullab bentuk jamak ya. Maka kemudian sifatnya juga bentuk jamak, jududin. Ini asyratu tullabin jududin. Nanti kita akan jelaskan tentang bilangannya ini ya. Lanjut berikutnya, al-mudir mengatakan min ainahum, dari mana mereka? Maksudnya asalnya ya. Akulluhum min baladin wahidin. Apakah mereka dari satu negara, maksudnya negara yang sama ya. Di sini baladin wahidin ya. Min baladin wahidin. Kenapa kasrah di sini? Karena ada min. Kenapa di sini wahidin mengikuti balad? Baladin wahidin ya. Apakah mereka dari negara yang sama? Kemudian al-mudarris mengatakan la hum min biladin mukhtalifatin. Mereka dari berbagai negara. Tidak, mereka dari berbagai negara. Perhatikan di sini biladin, ini bilad ini adalah jamak daripada balad. Balad itu kan bentuknya laki-laki ya. Ketika dia sudah bentuk jamak, maka sifatnya bentuk perempuan. Ada tamar buta di sini. Mukhtalifatin, bukan mukhtalifin tapi mukhtalifatin. Kenapa mengikut? Karena ini bentuk jamak taksir, jamak. Kalau ketika kata benda menjadi jamak, sifatnya bentuknya perempuan, bentuk tunggal. Ya. Biladin mukhtalifatin. Tidak. Mereka dari berbagai negara. Minhum, diantaranya salah satu tullabin minal Filipin. 3 siswa dari Filipina ya. Salah satu tullabin minal Filipin. Wa arba'atu tullabin minal Yaban. Dan 4 siswa dari Jepang ya. Wa talibani minas Sin. Dan 2 siswa dari Cina.
Wa talibun wahidun min Malaysia, dan seorang siswa dari Malaysia. Afi faslika tullabun min Amerika, apakah di kelasmu, maksudnya guru tadi yang ditanya, mudaris, apakah di kelasmu ada siswa dari Amerika? Maksudnya ini mahasiswa ya, dari Amerika. Nah, jadi tulab itu bisa diartikan siswa, mahasiswa, tergantung konteks kalimatnya. Nah, mungkin di sini adalah mahasiswa ya, karena dari berbagai negara. Naam, ya, fihi sab'atu tulabin min Amerika. Ya, ada 7 mahasiswa dari Amerika. Ahum jududun, apakah mereka mahasiswa baru? La, tidak. Hum kudama, mereka mahasiswa lama. Kalau judud baru, kalau lama kudama. Kenapa pakai judud di sini? Karena orangnya banyak, ya, tulab. Maka harus pakai jamak judud. Kudama juga ini jamak. Bentuk satunya adalah qadim, ya. Qadim, lama. Kalau ini jadid, jamaknya judud. Qadim jamaknya kudama. Baik, lanjut. Kam taliban fihi min Urubah. Berapa mahasiswa yang dari Eropa, ya, min Urubah. Fihi khamsatu tulabin min Inkaltra. Jadi 5 siswa, khamsatu tulabin min Inkaltra. Di kelas ada 5 mahasiswa yang dari Inkaltra. Inkaltra itu artinya apa? Inggris, ya. 5 siswa dari Inggris. Wa samaniyatu tulabin min Almania. Dan ada 8 mahasiswa dari Jerman. Almania itu artinya apa? Jerman, ya. Wa sittatu tulabin min Faransa. Dan ada 6 mahasiswa dari Prancis, Faransa. Wa tis'atu tulabin minal Yunani. Dan 9 ya, afan. Bukan 6, 9. Wa tis'atu tulabin minal Yunani. Dan 9 mahasiswa dari Yunani. Syukran ya Syekh. Terima kasih wahai Syekh. Jadi Syekh ini adalah panggilannya, seorang guru kiai itu namanya Syekh. Baik, kita masuk kepada at-tamrin, ya, latihan. Iqra waktu, baca dan tulislah. Perhatikan di sini kita akan bacakan. Di sini bilangannya dimulai dari 3 ya. Kalau 1 itu wahidun, 2 isnani. Biasanya kalau 1 itu disebutkan bendanya talibun, berarti 1 siswa. Talibani, 2 siswa. Nah, kalau 3 bentuk banyak. Misalkan di sini perhatikan. Salah satu tulabin, 3 mahasiswa. Arba'atu tulabin, 4 mahasiswa. Khamsatu tulabin, 5 mahasiswa. Sittatu tulabin, 6 mahasiswa. Sab'atu tulabin, 7 mahasiswa. Samaniyatu tulabin, 8 mahasiswa. Tis'atu tulabin, 9 mahasiswa. Asyratu tulabin, 10 mahasiswa. Perhatikan, kalau pembilangnya, ya, yang benda yang dihitung itu, ini namanya pembilangnya, ya, yang dibilang. Kalau dia bentuknya laki-laki, kita lihat dalam bentuk mufrad pertamanya, bentuk tunggalnya. Ini bentuk tunggalnya apa? Talibun, berarti laki-laki. Nah, kalau angka 3 sampai angka 10, kalau bendanya itu bentuk laki-laki, maka angkanya bentuk perempuan, selalu berlawanan. Salah satu tulabin. Kenapa bukan salasu? Karena bendanya bentuk laki-laki. Paham ya? Kalau kita ganti dengan qalamun, misalkan pena, maka di sini salah satu aqlamin, pakai bentuk jamak. Kalau sudah masuk bentuk 3, maka benda yang bentuk talibun tadi dirubah jadi jamak tulab. Maka kita harus hafal jamaknya. Ya, misalkan buku kitabun jamaknya kutubun. Kalau 3 buku, salah satu kutubin. Kenapa kita tidak menyebut salah su kutubin? Karena kutubin bentuk laki-laki harus angkanya berlawanan. Maka dia bentuk perempuan.
Sama dari 3 sampai 10 kaidahnya sama. Kalau kita sudah hafal angkanya, maka itu gampang. Oh, ini bendanya laki-laki, maka angkanya perempuan. Paham ya? Salah satu tulabin. Maksudnya angkanya perempuan apa? Ada tamar buto di sini. Arba'atu, khamsatu, sittatu. Nah, bisa dipahami nih ya. Baik, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, perhatikan di sini. Iqra waktub. Baca dan tulislah. Nah, saya akan bacakan, teman-teman bisa menuliskan. Indi khamsatu kutubin wa salasatu aqlamin. Aqlamin. Saya mempunyai 5 buku dan 3 pena. Ya. Khamsatu kutubin. Nah, kenapa ini khamsatu bukan khamsu? Karena kutub itu bentuk laki-laki, maka angkanya bentuk perempuan. Berlawanan. Kutubin. Dia selalu polanya mudhof, mudhofun ilaih. Angka ini disandarkan kepada buku, maka buku barisnya kasratain. Khamsatu kutubin. Ya. Wasalasatu aqlamin. Nggak boleh aqlamun. Karena ini mudhof, mudhofun ilaih. 3 disandarkan ke pena. 3 pena. Salah satu aqlamin. Aqlamin. Paham ya? Baik, nomor 2. Khalidun lahu sittatu abna'in. Khalid mempunyai 6 anak. Ya. Ibnun anak laki-laki ya. Jamaknya abna. Maka kemudian di sini bentuk angkanya bentuk perempuan. Paham ya? Khalidun lahu sittatu abna'in. Khalid memiliki 6 anak. Lanjut nomor 3. Kam akhan laka ya Aminah. Berapa saudara yang kamu miliki wahai Aminah? Li arba'atu ikhwatin. Saya mempunyai 4 saudara. Nah, perhatikan di sini kenapa arba'atu di sini tamar butoh, sementara ini juga tamar butoh. Ini bentuk jamak ya, bukan, jangan terpengaruh dengan tamar butoh ini. Akan tetapi kita lihat dalam bentuk mufrad. Mufradnya apa? Akhun, saudara, satu orang. Kalau bentuk banyaknya ikhwat, ikhwatun. Makanya di sini li arba'atu pakai tamar butoh karena yang bendanya ini, kata bendahnya, bukan benda maksudnya ini ya, tapi ini disifati sebagai kata benda. Maka dia bentuk laki-laki, maka angkanya bentuk perempuan, ada tamar butoh. Bisa dipahami ya? Nah, lanjut nomor 4. Fil usbu'i sab'atu ayyami. Dalam sepekan ada 7 hari. Ya, di sini ayyam itu bentuk jamak daripada yaumun, hari. Ya. Maka di sini pakai bentuk perempuan, sab'atu ayyamin. Lanjut nomor 5. Kam riyalan indaka al'ana ya Ammar. Berapa rial? Berapa rial yang kamu miliki sekarang wahai Ammar? Indi al'ana, saya sekarang mempunyai samaniyatu riyalatin. Saya mempunyai 8 rial. Kenapa di sini tamar butoh? Karena di sini bentuk laki-laki. Kenapa ini tanya? Karena dia sudah bentuk jamak. Dilihat dari bentuk mufradnya riyal. Paham ya? Lanjut nomor 6. Fi hadzal hayyi sab'atu buyutin jadidatin. Di kompleks ini ada 9 tis'atu buyutin jadidatin. Ada 9 buku rumah ya. Maafkan, bukan buku. Ada 9 rumah baru. Nah, perhatikan di sini kenapa jadidatun, bukan jadidun, karena buyut bentuk jamak, sifatnya bentuk perempuan, bentuk satu. Paham ya? Baik, kita lanjut berikutnya. Lihazi sayyarati arba'atu abwabin. Mobil ini mempunyai 4 pintu ya. Lihazi sayyarati. Kenapa sayyarati di sini? Karena di sini dia badal ya dari hadhihi. Mengikuti kedudukan hadhihi ada li di sini. Hadhihi as-sayyarati arba'atu abwabin. Ada 4 pintu ya. Abwabin.
Lanjut. Kam samanu hadzal kitabi? Berapa harga buku ini? Samanuhu sab'atu riyalatin wa nisfu. Harganya 7 real setengah, nisfu ya, setengah. Nomor 9, fi hadzal fasli asyratu tullabin udama wa arba'atu tullabin jududin. Di kelas ini ada 10 siswa mahasiswa lama, wa arba'atu tullabin jududin, dan 4 mahasiswa baru. Lanjut nomor 10, kam qamisan indaka ya Ibrahim? Berapa kemeja yang kamu punya wahai Ibrahim? Indi arba'atu qumsanin. Saya memiliki 4 kemeja. Nah, kalau dari 3 sampai 10 kata qamis berubah menjadi qumsan, bentuk jamak, semua kata seperti itu ya. Kalau sudah masuk adad dan ma'dud, dari 3 sampai 10 dirubah dalam bentuk jamak. Baik, lanjut nomor 11, indi riyalani wa khamsatu qurushin. Saya mempunyai 2 rial ya, riyalani ditambahkan alif dan nun, cara membuat bentuk 2 ya. Saya mempunyai 2 rial wa khamsatu qurushin, dan saya mempunyai 5 uang logam. Ya, kurus itu uang logam ya. Kalau rial itu uang kertas, kalau kurus uang logam. Saya mempunyai 5 kurus. Ya. Baik, kita lanjut. Nomor 12, fi hadzihil khafilati asyratu rukabin. Di bis ini ada 10 penumpang ya, asyratu rukabin. Ini rukabin ini bentuk jamak daripada rakibun. Maka di sini tamar butoh. Kenapa? Karena yang bendanya ini bentuk laki-laki. Bisa dipahami ya? Afan, ini ada suara peliharaan tetangga, jadi agak ribut ya. Kita lanjut latihan yang ketiga. Ajib anil as'ilatil atiyati musta'malan al-adad al-muzakkar bainal qausain. Al-adad al-mazkur ya, bukan muzakkar. Al-adad al-mazkur bainal qausain. Jadi jawab pertanyaan berikut dengan menggunakan bilangan yang ada di dalam kurung. Kita lihat contohnya, misal kam kitaban indaka, berapa buku yang kamu punya? Indi salah satu kutubin, 3 ya, salah satu kutubin. Jadi kitab berubah jadi jamak kalau sudah bentuk banyak ya. Kitab, kutub. Maka kita harus menghafalkan ya untuk bentuk jamaknya. Baik, kita lihat nomor 1, kam akhan laka ya Hamidu. Ya Hamidu. Berapa saudara yang kau miliki wahai Hamid? Di sini ada 5 ya. Berarti kita jawab indi khamsatu ikhwatin. Ya, jawabannya indi khamsatu ikhwatin. Akhun jamaknya ikhwah ya. Saya memiliki 5 saudara. Lanjut, kam aman laka ya Ali ya Layla. Berapa kam aman laki? Nah, ini Layla perempuan ya, maka pakai laki. Kalau laki-laki laka. Ya. Kam amman laka ya laki ya Layla. Berapa paman yang kamu miliki wahai Layla? Silakan kita menjawab. Indi 4 di sini ya. Arba'atu ammarin. Amun ammar. Jamaknya ya. Amun ammar. A'mar ya, bukan ammar tapi a'mar. A'marin. Indi arba'atu a'marin. Saya memiliki 4 paman. Kam ibnan laka ya Syekh. Berapa anak yang kamu miliki wahai Syekh? Ibnan itu anak laki-laki ya. Jawabannya adalah di sini ada 6 ya. Indi sittatu abna'in. Saya memiliki 6 anak. Banyak anaknya ya, ada 6. Kam su'alan fi hadzal darsi
Berapa pertanyaan di pelajaran ini? Di sini ada 8 ya. Kita jawab. Fi hadzal darsi samaniyatu as'ilatin. Jadi jamaknya soal as'ilah. Nah, samaniyatu as'ilatin. Ya. Lanjut nomor 5, kam raqiban fil hafilati. Kita jawab berapa penumpang yang ada di bis? Fil hafilati, di dalam bis ada 9 ya. Tis'atu rukabin. Ada 9 penumpang. Raqibun jamaknya adalah rukab ya. Baik, lanjut nomor 6, kam riyalan fi jaybika. Berapa rial di kantongmu? Jaib itu kantong ya, atau saku. Saku baju atau saku celana kita menyebutnya dengan jaib. Kam riyalan fi jaybika, berapa rial di kantongmu? Indi, misalkan di sini berapa? 7 ya. Sab'atu riyalatin. Saya mempunyai 7 rial. Lanjut nomor 7, kam samanu hadzal kitabi. Berapa harga buku ini? Hadzal kitabi, buku ini di sini ada 10 ya, berarti 10 rial, 10 rial ya. Hadzal kitabi asyratu riyalin. Buku ini 10 rial. Baik, kita lanjut nomor 4. Pertanyaan nomor 4 adalah uktub al-a'dad min salasa ilal ashar. Waj'al kullan min al-kalimatil atiyati ma'dudan laha. Jadi kita diperintahkan di tugas yang keempat ini adalah untuk menulis adat atau angka dari 3 sampai 10 dan menjadikan kata yang di bawah ini sebagai kata bendanya atau pembilangnya. Perhatikan yang pertama kitabun, kita akan jelaskan secara singkat saja. Kitabun jamaknya kutubun. Jadi misalkan kalau 3, salah satu kutubin. Sampai seterusnya sama arba'atu kutubin. Sampai 10 asyratu kutubin. Gampang ya. Qalamun jamaknya aqlamun. Misalkan 3 pena, salah satu aklamin. Kenapa salah satu bukan salah su aklamin? Karena ini bentuknya semua adalah bentuk laki-laki. Maka angkanya bentuk perempuan, selalu berlawanan. Itu yang harus kita pahami. Sampai 10 asyratu aklamin, 10 pena. Tajirun, pedagang, jamaknya adalah tujar. Kalau 3 pedagang, salah satu tujarin. Sampai seterusnya sama arba'atu tujarin. Sampai 10 asyratu tujarin. Kemudian rajulun, pemuda atau orang, ya, seorang laki-laki. Ya, kalau 3 orang, salah satu rijalin. Rajulun jamaknya rijal, ya. 2, 3, salah satu rijalin. 4, arba'atu rijalin. Sampai 10 asyratu rijalin. Jangan lupa tamar butok karena bentuk bendahnya laki-laki. Kemudian talibun, mahasiswa atau siswa, boleh kita artikan seperti itu, bergantung konteks kalimatnya. Baik, 3 mahasiswa, salah satu tullabin. Talibun jamaknya tullab. Kalau 10 asyratu tullabin. Yang penting kita sudah hafalkan angka 1 sampai 10, kita sudah bisa menerapkan kaidah ini. Riyalun, rial, jamaknya rialat. 3 rial, salah satu rialatin. 4 arba'atu rialatin. Sampai 10 asyratu rialatin. Sama ya. Kirsyun itu artinya uang logam. Ya, kalau rial uang kertas, kalau kirsyun uang logam. Misalkan 3 uang logam, salah satu kurushin, jamaknya kirsyun, jamaknya kurush. Ya, kurush. 4 arba'atu kurushin, 10 asyratu kurushin. Paham ya? Akhun, saudara, jamaknya ikhwatun. 3 saudara, salah satu ikhwatin. 4 arba'atu ikhwatin. 10 asyratu ikhwatin. Gampang ya. Ibnun, anak laki-laki, jamaknya abna'u. Misalkan 3 anak, ya, salah satu abna'in. 4 arba'atu abna'in. Gampangnya 10 asyratu abna'in. Ya, ini cara membuat daripada adat dan ma'dud, bilangan dan kata
kata di sini katanya bentuk laki-laki, maka angkanya bentuk perempuan. Itu yang harus dipahami. Baik, kita masuk pada al-kalimatu al-jadidatu, kosakata baru. Perhatikan di sini. As-samanu, harga. Nisfu artinya setengah atau seperdua ya. Ar-riyalun, riyal ya, jamaknya riyalat. Al-hafilatu, bis, jamaknya hafilat. As-su'alu, soal atau pertanyaan, jamaknya as'ilah, as'ilatun. Baladun, negara, jamaknya biladun. Ya. Di sini ada Uruba, Eropa. Faransa, Prancis. Kemudian di sini mukhtalifah, bermacam-macam. Lanjut, al-yaumu, hari ya, jamaknya ayyamun. Hari-hari. Kirshun, uang logam, jamaknya kurush. Rakibun, pengendara atau penumpang, jamaknya rukkabun. Ini penumpang ya, rakibun. Qadimun, lama, jamaknya kudama. Ya. Misalkan ada siswa lama, kudama kalau banyak. Kalau satu saja, qadim. Al-jadidu, baru ya. Al-jadidu, baru. Bukan al-jadidu, tapi al-jaibu. Al-jaibu artinya saku. Kalau jamaknya juyubu. Kemudian Almania. Apa artinya Almania? Apa tadi ya? Almania itu artinya Jerman ya, Almania. Kemudian Al-Yunani, Yunani. Kemudian Malaysia, Malaysia ya. Baik, itu ya. Demikian pelajaran kita di pelajaran yang ke-19 ini. Bagi teman-teman yang belum paham tentang angka, bisa dituliskan di kolom komentar. Ini angka ini dipelajari untuk bentuk laki-laki dulu ya. Nah, di bentuk perempuan nanti kita akan bahas di pelajaran yang ke-20. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.